Halo arek-arek, halo teman-teman, selamat datang di Story City Mencintaimu. Nah, ini adalah aku dapat kiriman DM dari seseorang. Dia menceritakan kisah hidupnya. Ini adalah kisah nyata, true story. Ini ceritanya. Ayo tonton ya. Sebut saja namanya Melati. Melati ini kerja di restoran besar di ibu kota. Melati ini kerja bagian staff, kerja shift siang sampai malam. Si Melati ini punya prinsip, dia tidak bakalan pacaran sama satu kerjaan. Tapi pada suatu hari, bosnya ini punya supir pribadi. Si Melati ini sering dijodoh-jodohin sama temen-temennya sama si supir ini. Tapi si Melati cuma senyum-senyum aja. Karena dia sudah punya prinsip itu toh, gak bakal mau pacaran sama orang yang satu kerjaan. Pada suatu hari, si sopir ini nyamperin si Melati. Sebut saja si sopir ini namanya Sastro ya. Si sopir ini bilang sama si Melati, Melati, aku mbok minta tolong. Temenku itu punya utang sama aku. Aku minta tolong kamu ya yang bilang kalau itu uangmu supaya dibayar. Si Melati ini merasa keberatan. Dia jawab, waduh, maaf ya, aku ndak bisa. Soalnya aku pulang kos-kosan aja jam 11 malam. Nanti aku nggak enak sama ibu kos kalau langsung kamu ajak ke temenmu, nanti paling pulangnya sampai pagi atau sampai malam banget. Aku ndak mau. Nggak bisa, maaf. Kalau bisa ya besok pagi. Si Melati bilang gitu. Tapi akhirnya si Sastro terus bilang, ya udah kamu keberatan bantu aku ya wis, aku mau nganter kamu aja ke kos-kosanmu, boleh ndak? Aku biar tahu tempat kos-kosanmu. Si Melati ini sebenarnya sudah menolak, ndak mau, tapi si Sastronya memaksa, akhirnya udah si Melatinya mau. Padahal si Melati ini ada kendaraan antar jemput dari perusahaan restoran tersebut. Sesampainya di kos-kosan, si Melati bilang sama si Sastro, terima kasih ya Sastro, kamu antar ke kos-kosan, ini kos-kosanku gitu. Terus Sastro bilang, ya sama-sama. Si Melati nggak melihat ke belakang lagi, dia langsung masuk kamar, mandi, sholat, terus dia tidur. Nah, terus dia terbangun karena pintu kamarnya ada yang ngetok. Dia lihat jam, loh kok jam 2? Dia buka pintunya. Ternyata ibu kos. Ibu kos bilang, itu temenmu toh di depan itu. Ada apa kok berdiri di depan kos-kosan malam-malam? Kaget si Melatinya. Terus si Melati ini buka jendela kamar. Loh, kok si Sastro masih duduk di atas sepeda motor di depan kos-kosanku? Lagi gerimis lagi, hujan rintik-rintik gitu. Terus si Melati ini cerita semua ke ibu kos. Terus ibu kosnya bilang, ya nggak apa-apa lah, bantuin, kasihan. Dia nanti jadi sakit kalau di sini terus gitu ibu kosnya. Akhirnya si Melati ganti baju bergegas minta izin sama ibu kos. Ibu kos, saya berangkat dulu ya. Ya, hati-hati gitu. Lah, terus si Melati nyamperin si Sastro. Sastro, kamu itu kok tak kira udah pulang, kok di sini toh? Si Sastro cuma sengil-sengil, ya udah ayo aku bantuin kamu. Aku ndak enak sama ibu kos, aku udah cerita semua sama ibu kos. Akhirnya mereka berangkat pergi ke tempat yang dituju si Sastro. Si Melati tanya sama si Sastro, loh kok masuk ke mall? Ke parkiran mall? Terus si Sastronya bilang, iya temenku ngetemnya di sini kok. Akhirnya si Melati diem aja. Sampai ke lantai, sepertinya sih lantai atas, enggak tahu lantai 5 apa lantai 6 gitu. Terdengar dari jauh itu suara musik kayak, waduh, ini kayak di diskotik ini gitu si Melati batinnya.
Loh, Sastro, ini di diskotik dong. Iya, masuk diskotik soalnya temenku itu biasanya dia nongkrongnya di situ. Si Melati ini kan takut karena dia itu kurang pergaulan, lagian dia dari kampung toh, dari desa, dan nggak pernah dia itu ke diskotik seperti itu tuh, nggak pernah. Akhirnya si Sastro ngajak masuk, beli tiketnya. Si Melati semakin takut karena dia kan tahunya diskotik itu banyak orang-orang sing jahat, banyak orang-orang sing gimana gitu. Akhirnya tanpa sadar si Melati megang erat tangan si Sastro dengan eratnya. Maksudnya bukan apa-apa itu, maksudnya si Melati itu dia takut biar ndak hilang atau ndak apa gitu loh, biar ndak tersesat atau gimana gitu. Akhirnya mereka berdua masuk ke diskotik. Si Melati ini didudukan di pojokan diskotik. Jadi diskotik itu pojokan sendiri, dia itu ambil kursi, si Melati ditaruh di situ. Terus si Sastro bilang gini, Melati nunggu di sini ya. Kalau ada yang nyamperin bilang aja kamu sama suamimu lagi di toilet. Atau kamu cuek aja kalau ada yang tanya ke kamu. Seperti itu. Selang sebentar gitu, si Sastro kemudian datang nyamperin si Melati. Ngomong di telinga si Melati, karena kalau ngomong mulut deket telinga itu kan, suasana di diskotik itu kan berisik gitu ya. Jadi kalau mulut ndak deket telinga gitu ndak denger. Sebentar ya Melati, aku masih nyari orangnya. Gitu. Si Sastro bilang. Si Melati, iya cepetan. Jangan lama-lama, aku takut gitu. Akhirnya si Sastro pergi lagi nyariin temennya. Terus habis gitu si Sastro bilang, sebentar aku tak nyari lagi ya temenku. Selang kemudian gak lama si Sastro datang lagi, membawa botol aqua sama bilang sama si Melati, Melati ini minum dulu vitamin biar kamu gak pusing gitu. Tapi vitamin itu langsung dimasukin ke mulutnya si Melati, langsung dikasih ya aqua. Jadi bukannya Melati sing yang bawa vitaminnya itu, tapi si Sastronya itu sing masukin gitu. Karena si Melati itu orang nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa ya aja. Dia nggak punya pikiran jelek sama temen. Dia tuh selalu punya pikiran positive thinking aja sama temen. Nah, si Melatinya ya udah sana cepetan gitu. Akhirnya nggak begitu lama, ada 5 menit 10 menitan mungkin. Si Sastro itu dari belakang si Melati meluk si Melati, terus Melati digoyang-goyang, goyang gitu. Si Melati ini nggak meronta, dia itu merasa kok enak ya, kok aku digoyang-goyang gini kok enak ya. Itu dalam hatinya si Melati itu bilang gitu, loh kok enak ya, loh ini sih tak minum tadi apa ini gitu. Akhirnya ya sudah, mereka berdua akhirnya larut karena suasana diskotik, musiknya. Ternyata sing diminumkan ke Melati itu apa? Narkoba. Zaman dulu itu namanya ekstasi. Nah, ternyata si Melati itu dijebak sama si Sastro. Itu alasan aja kalau temennya punya hutang dia, padahal enggak. Sampai jam 3 pagi. Terus akhirnya mereka pulang ke kos-kosan si Melati, diantar ke kos-kosan. Lah, berhubung si Melati ini kan pemula, nggak ngerti apa-apa. Nyampe di kos-kosan, di kamar, dia itu bingung sendiri. Harus gimana. Nggak tahu, nggak bisa tidur dia sampai siang. Sampai terus akhirnya dia kerja. Masuk kerja itu jam 9 pagi. Ya, jam 9 pagi. Nah, biasanya kalau di kerjaan tuh selalu ada rapat.
Pada waktu itu si Melati pagi, jadi dia masuk pagi. Setiap pagi itu mesti selalu ada rapat, ada briefing gitu. Nah, malamnya kan dia dari diskotik dicekoki sama si Sastro itu sama narkoba, sama ekstasi. Karena dia pertama kali itu memakainya. Di saat briefing itu dia enggak dengar apa yang diomongin sama yang dirapatkan tuh apa, yang di telinganya dia itu yang dia dengar cuma house musik itu jedek-jedek jedak-jeduk aja. Jadi dia cuman melihat mimik teman-temannya sama bosnya itu ngomong, tapi dia enggak dengar apa yang diomongkan tuh. Lah, si bosnya ini di saat semua briefing sudah selesai, si Melati disuruh, "Melati, kamu jangan pergi dulu. Tunggu di sini." Ditanyai, "Tadi rapatnya bahas apa?" Si Melati pelungu. "Bahas apa ya? Maaf Pak, saya enggak tahu." Loh, kaget toh bosnya itu. "Loh, kamu tadi itu ikut rapat tuh. Kok enggak tahu sih dibahas di rapat, di briefing itu apa?" Bosnya marah toh. Tapi si Melati malah senyum sama batin dia. Iya ya, apa sih dia omongkan? Sudah, akhirnya dia dapat warning dari bosnya itu. Warning pertama. Udah gitu malamnya dia ngajak si Sastro itu ke diskotik. Nah, pinter tuh Sastro ini. Dia jebak si Melati. Akhirnya setiap malam si Melati pergi ke diskotik. Dari dia ndak ada rasa apa-apa sama si Sastro karena kejadian malam itu. Karena kena ekstasi itu tadi yang katanya bisa membuat perasaan enak, senang, happy gitu. Si Melati akhirnya jatuh cinta sama si Sastro. Tapi dengan kejadian si Melati setiap malam pergi ke diskotik, akhirnya dia sering dapat warning dari bosnya. Terus akhirnya mungkin bosnya sudah marah banget. Bosnya itu bilang, "Kamu minta dikeluarin atau mengundurkan diri. Kalau dikeluarin, kamu tak kasih pesangon, tapi tidak dapat pengalaman kerja. Tapi kalau kamu mengundurkan diri, kamu dapat pengalaman kerja, tapi tidak dapat pesangon." Akhirnya si Melati milih yang mengundurkan diri. Dia dapat pengalaman kerja tapi tidak dapat pesangon. Teman-teman, aku minta maaf ya. Ini kisah ini aku buat beberapa part. Soalnya panjang banget ini ceritanya. Nah, kita ambil nasihat dari cerita awal sampai akhir itu tadi. Pertama, kita jangan percaya sama temen yang baru kenal. Kadang aja temen yang sudah lama aja ya ndak bisa dipercaya. Saudara, apapun kadang juga ndak bisa dipercaya. Jadi kesimpulannya begini, apapun yang kita kerjakan harusnya kita tanya dulu di dalam hati kita. Kalau seret, dijalankan. Tapi sekiranya kalau ganjel, kalau ragu, mending ndak usah dijalankan. Tanya dulu sama hati apa, sama berdoa, nomor 1. Memang sih, kita selalu positive thinking itu bagus, baik. Seperti Melati ini selalu positive thinking sama siapa saja. Tapi dimanfaatkan sama teman, sama orang yang baru dia kenal. Walaupun itu satu kerjaan, tapi kan sopir ini, Sastro ini kan baru. Nah, seperti itu. Kedua, si Melati itu demi narkoba dia mempertaruhkan pekerjaannya yang sudah bagus. Nah, nanti selanjutnya ada banyak ini, ada beberapa part ceritanya panjang banget teman-teman. Teman-teman perlu melihat lagi sambungan dari cerita ini. Tolong ya teman-teman komen
aku kasih masukan. Terus kalau ada teman-teman sing yang mau kisah hidupnya di-share, kirim DM. DM-nya Instagramku udah tak taruh linknya di bawah ini. Atau kirim email, emailku sudah tak taruh di bawah ini. Tolong ya teman-teman, beli masukan aku di komentar. Sampai ketemu di part selanjutnya. Ning Story Siti Mencintaimu. Dadah.